Shalom Bumewan. Kami dari kelompok 3 yang membuat podcast dari bab 8 yaitu mengenai prinsip setia, adil dan kasih. Yang terdapat juga di dalam kitab Yesaya 30 ayat 18b. Lalu kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai 12 dan kitab Matius 23 ayat 37 sampai ke 39. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Mengakui bahwa Allah adalah setia, adil dan kasih. 2. Memahami makna setia, adil dan kasih, memiliki kepekaan dan bela rasa terhadap berbagai bentuk diskriminasi, termasuk ras, etnis, gender, dan lain-lain. Dan yang keempat, menemukan penerapan prinsip setia, adil, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, topik kita yang pertama adalah mengakui bahwa Allah adalah setia, adil dan kasih. Nah, gimana menurut kamu? Kalau menurut aku sih kita tentang setia nih, setia tuh kayak udah sering kita dengar lah ya. Terus kita juga harus bersyukur karena Tuhan itu juga selalu ada gitu ya, selalu ada buat kita. Dia nggak pernah ninggalin kita walaupun kita kadang suka kayak bersongong-songong sama dia gitu, tapi dia tetap mau ada dan memberikan kasihnya dia untuk kita selalu setia. Betul sih, aku juga setuju bahwa Allah itu tuh punya banyak kasih dan selalu setia kepada umatnya. Kayak cerita bangsa Israel aja kan, yang Tuhan tuh udah tolong, tapi bangsa Israel tuh masih bersungut-sungut, tapi Tuhan tuh tetap tolong gitu. Sampai kayak aku mikir kenapa gitu harus kayak bangsa Israel yang dikasih-kasihnya gitu yang begitu besar. Dia dari situ juga kita juga bisa melihat kalau Tuhan tuh Tuhan tuh maha adil ya, karena kalau kita lihat di dunia ini tuh kayaknya nggak ada yang adil gitu, karena cuma Tuhan yang adil. Nah, dia tetap mau berserta kita gitu ya, berserta kita. Sungut-sungut padahal, tapi Tuhan tetap mau gitu lah menyertai kita gitu. Iya, terus dia selalu kasih dia memberikan kasihnya dia tuh setara ke semuanya gitu. Nah, bahas kata setia, adil dan kasih. Menurut kamu setia itu apa? Kalau menurut aku setia itu kayak jatuhnya itu kayak pengorbanan juga sih, karena kita kan kayak mengorbankan waktu kayak pokoknya kita kayak terus ngikut dia gitu, menjadi pengikut Tuhan. Kalau dalam Kristen mungkin artinya itu kayak menjadi pengikut Tuhan yang setia gitu, sampai akhir hidup kita, sampai akhir hayat kita gitu. Menurut aku kata adil itu tuh bertuju bersikap adil, bersikap sama ke semua orang, rata gitu, nggak ada yang dilebih-lebihin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Menurut aku kasih Tuhan itu rata, tanpa ada si orang ini kayaknya lebih baik aku kasih banyak kasih aku rasa adil aku, si ini kayaknya kurang inilah aku nggak salah kan. Tuhan nggak kayak gitu ya. Jadi menurut aku tuh makna pengertian arti kata adil tuh ya kayak gitu sih. Kalau kasih Tuhan itu tuh berkepanjangan ya buat kita, apalagi kita nih anak-anaknya gitu loh, karena kasih Tuhan itu tuh gak bisa dijelasin pakai kata-kata kan. Iya. Terus kalau menurut aku sih kasih kan dua hal ini setia sama adil tuh pasti dilandasi sama kasih, karena segala sesuatu kalau tanpa kasih tuh kayak kurang gitu ya sih. Ya pasti nggak serap gitu jalannya ya. Jadi kasih emang tuh landasannya di sini. Jadi kasih. Nah, kalau misalnya dalam bentuk contoh-contohnya itu gimana tuh? Kalau contoh-contoh setia deh, kita setia dulu. Kalau contoh setia itu tuh kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti kayak seorang suami sama istrinya yang dimana suaminya ini udah sakit-sakitan gitu, kayak udah sekarat, tapi istrinya tetap mau menemani sampai dia tuh pokoknya sampai dia udah nggak ada, mungkin tetap setia dia.
Adil mungkin kalau misalnya saat kita nih punya makanan terus kita bagi rata buat adik kita atau kakak kita, menurut aku adil ya kayak gitu sih. Untuk kasih sebenarnya agak susah kasih ya, karena aku bukan tipe orang yang gampang kasih gitu, karena kan kasih itu berat ya menurut aku, apalagi dan susah. Jadi emang kasih itu harus ke semua orang tanpa mikirin imbalan gua apa ya gitu ya, harus rata lah gitu. Kalau kasih juga tuh menurut aku kayak karena kalau misalkan kita nih mau contohnya ya mau adil aja tuh, mau adil kayak kita tuh pasti kayak aduh terus nanti gue gimana ya kalau misalkan ini, jadi pasti kita harus mikir 2 kali gitu. Itu kalau misalkan orang yang mungkin susah buat memberikan kasih gitu, mempunyai kasih gitu, mungkin Emang susah sih kalau menunjukin kasih itu. Nah, kita tuh juga nggak boleh ngebedain orang dengan menentukan caranya gitu, karena Tuhan Yesus sendiri pun nggak pernah beda-bedain murid-muridnya, nggak pernah beda mata gitu. Tuhan Yesus itu ngambil murid-muridnya aja tuh mencakup seluruhnya gitu ya, dia narik siapapun yang 12 murid itu dengan latar belakang yang berbeda, dengan pekerjaan yang berbeda gitu kan. Jadi kayak semuanya itu sebenarnya kayak ada tujuannya juga. Tuhan ngambil kayak dari orang-orang berbeda karena pasti dari tempat yang berbeda tuh bisa saling mungkin mereka punya memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi bisa saling melengkapi juga gitu. Nah, kira-kira nih penerapan contoh dalam kehidupan kamu sehari-hari ini tentang setia, adil, dan kasih itu ada gak? Karena kan kita kan banyak waktu di sekolah, jadi aku mungkin bakal kasih contohnya di sekolah ya. Kalau untuk adil, menurut aku dengan aku ngeliat guru nih, dia tuh ngasih nilai itu adil gitu loh ke murid-murid, enggak beda-bedain ini lebih cakep, ini lebih kurang gitu, enggak, tetap sama sesuai kemampuan gitu loh. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku untuk setia sebenarnya ada susah sih ya, cuman mungkin lebih ke kayak kalau zaman sekarang ini kan setia tuh susah ya. Kadang kita untuk ngelakuin pekerjaan aja tuh susah buat kayak konsisten sama pekerjaan itu ya, itu tuh susah, apalagi kalau misalkan kita udah, maksudnya kalau misalkan kita dalam pekerjaan gitu aja susah, pasti untuk hubungan maksudnya untuk mungkin hubungan sama lawan jenis kita, kalau misalkan kita udah menemukan kayak pasangan gitu, itu mungkin juga sulit gitu untuk menjalaninya gitu. Jadi harus Ya, tetap punya rasa setia ya ke pasangan masing-masing gitu kan. ya sebenarnya setia juga bisa untuk banyak hal juga sih ya, cuman mungkin untuk kebanyakan orang kayak lebih nyambung kayak ke arah hubungan ya. Terus untuk kasih, menurut aku dengan kita berteman dengan siapa aja di sekolah, nggak beda-bedain orang nih, oh dia orang kaya atau mungkin oh dia tuh kulit putih gitu ya atau dia lebih pintar. Menurut aku dengan berteman dengan siapapun, dengan siapa aja gitu di sekolah, itu udah salah satu bentuk kasih gitu, seperti yang diajarin Tuhan gitu kan. ya, apalagi kita di sini kan kayak posisinya kita sekolah di yang kebanyakan yang mayoritas di sini tuh berbeda agama, jadi kayak kita dengan kita menunjukkan kasih itu pasti kayak udah bisa membangun relasi yang lebih banyak untuk sekitar kita. Betul, dengan berteman gitu ya ke siapapun, walaupun walaupun mayoritas itu, namun kita tetap harus berteman dengan siapa aja. Itu sih menurut aku adalah salah satu bentuk kasih di sekolah. Jadi kan kita udah bahas nih bentuk-bentuknya, pengertiannya gitu kan, maknanya gitu. Nah, menurut kamu gimana caranya kita itu supaya lebih mengasihi, setia, dan adil gitu? Kalau menurut aku sendiri sih untuk kita bisa lebih mengasihi, adil dan setia itu, kita mungkin bisa, kalau untuk adil mungkin ya, kalau misalkan
ambil dari tokoh Alkitab, mungkin bisa diambil dari Raja Salomo. Kan dia lebih bijaksana sih, cuman mungkin adil. Adil, dia tuh kayak minta pertolongan dari Tuhan untuk memampukan dirinya bisa mengambil keputusan jadi yang adil gitu, jadi nggak ada yang diuntungkan atau yang dirugikan. Jadi semuanya dia serahin ke Tuhan, biar Tuhan yang membantu, Hikmat juga dia memberi hikmat. Terus sih aku juga kalau misalnya untuk lebih adil, aku bakal mirip sih kayak raja-raja Salomo gitu yang minta hikmat, kayak supaya aku bisa lebih adil gitu ke semua orang, tanpa bedain orang ini tuh bisa kasih apa sih gitu loh ke aku. Kalau setia nih, Kalau setia sih aku mungkin lebih ke kayak kita balik lagi untuk kalau dalam Kristen mungkin kita kan kayak setia sama Tuhan gitu kan, untuk mengikuti Tuhan. Nah itu caranya itu balik lagi sudah sih, kayak kita mikir kayak berpikir lagi kalau kita tuh bisa semuanya ini tuh yang ada di kehidupan kita di dunia ini tuh semuanya berasal dari Tuhan gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita kayak pasti banyak ujian-ujian yang membuat kita kayak bisa aja ninggalin Tuhan, jauh dari Tuhan gitu. Nah kita tuh disitu juga harus kayak bisa berpikir lebih dewasa lagi, sehingga jadi kita kayak bisa mengambil keputusan yang baik untuk lebih setia mengikuti Tuhan. dan kalau aku sih, kalau dari aku ya, buat lebih setia kita tuh harus tahu dulu nih siapa sih yang bakal kita setiain. Nah dalam kehidupan kita, kehidupan Kristen aku tuh dalam kehidupan Kristen tentu aja nih orang yang bakal kita setiain kan Tuhan Yesus Kristus gitu kan, sebagai juru selamat. Nah dari situ kita semakin dekat sama dia, semakin belajar untuk setia gitu loh. Jadi si kuncinya ya buat lebih dekat aja sih gitu ya. Buat setia tuh kita harus lebih dekat, yaitu kita tahu kenapa sih kita tuh setia gitu loh sama orang ini. Kalau untuk kasih aku sih caranya itu kasih sama sih, semuanya itu minta pertolongan sama Tuhan, karena kalau kasih kita nggak bisa, tapi itu juga bisa dengan cara kita dari mungkin kayak merubah hidup kita untuk mungkin yang tadinya kurang menunjukkan kasih, jadi kayak semakin kayak berubah kayak gue kalau nggak bisa kayak gini terus gitu kan. Mungkin ya kayak ada yang terus kita tuh merasa kita tuh kayak kurang gitu, jadi kita tuh muncul rasa kasih gitu. Betul sih, aku juga merasa kalau kasih itu aku belajar buat mengasihi ke semua orang gitu kan, tanpa mandang gitu kan, tanpa beda-bedain. Tapi menurut aku ya emang kasih paling susah sih, ya kan, sulit banget. Nah teman-teman, jadi kesimpulan dari podcast Bab 8 kita kali ini, kita tuh harus tahu nih makna arti adil, kasih, dan setia dulu nih, baru kita tuh bisa tahu nih penerapan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu emang maha kasih, setia, dan adil. Jadi kita sebagai umatnya, kita tuh bisa mencontoh kehidupan, kita bisa mencontoh Tuhan, dan kita tuh bisa terapin di kehidupan kita dan bisa menjadi berkat buat orang lain, supaya orang lain tuh yang ngelihat kita jadi kayak, oh gini ya anak Tuhan. Jadi kita tuh bisa jadi berkat gitu buat orang lain. Sekian dari podcast Bab 8 kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.